Ya, hai semuanya, perkenalkan nama saya Rich dari RichB77. Nah, di sini seperti biasa kita akan cicil Bitcoin sampai nikah. Udah episode ke-19 ini ya. Sudah tidak terasa ya sampai episode 19 bahwa banyak netizen yang bilang, ini bakalan nggak konsisten. Kalau buat videonya itu susah sekali, memang di YouTube saya keterbatasan waktu, harus memang apapun harus saya kerjakan sendiri dari ngedit. Tapi dengan bantuan AI itu jadi lebih mudah. Di CapCut kan udah banyak AI-nya, jadi lebih gampang ngeditnya itu. Anda pun bisa generate video dari prompt saja itu. Mungkin dengan kemajuan ini banyak hal yang akan diefisiensi itu. Saya lihat beberapa robot itu seperti ini. Nah, robot pembantu bisa nyuci, bisa nyetrika. Dan mungkin orang kaya akan menggunakan robot seperti itu biar nggak dapat drama-drama pembantu pulang kampung dan segala macam. Mungkin itu akan lebih baik. Terus 24 jam lagi kan, nggak lelah, nggak perlu bayar lagi. Itu bayarnya cuma sekali colok listrik gitu. Mungkin ada biaya langganan untuk apa? Saya tidak tahu. Tapi itu akan menjadi masa depan. Nah, seperti ini lagi. Dia bisa masang keramik gitu. Mungkin yang di sudut-sudutnya, sudut-sudut keramik yang susah itu mungkin tetap manual. Cuma untuk pemasangan keramik di gedung itu bisa dipasang oleh robot ini secara konsisten itu. Jadi banyak hal akan digantikan di tahun, mungkin 5 tahun itu. Semakin hari akan semakin sedikit perusahaan untuk mencari tenaga kerja. Saya takutnya itu sekarang menengah, orang yang posisinya menengah, nggak kaya nggak miskin itu udah mulai hilang, entah dia kemiskin atau jadi orang kaya gitu. Saya di sini buat video ini biar inspirasi Anda, setidaknya Anda punya tabungan untuk jaga-jaga untuk diri Anda. Walaupun tidak semua orang punya kesempatan seperti saya, setidaknya Anda sadar bahwa apa yang Anda lakukan itu seperti saya lakukan itu Anda udah di jalan yang benar, itu aja. Itu saya pengen ngumpulin orang-orang yang memang pengen maju dengan cara ini, dengan cara yang paling mudah untuk zaman sekarang itu nabung Bitcoin itu saja. Saya minta itu aja. Kalau nggak percaya dengan Bitcoin, nabung emas itu aja. Dan perbesar income itu, entah Anda dari jualan online atau naik jabatan, karir Anda itu gak masalah, yang penting Anda dapat perbesar income Anda itu yang saya saranin untuk Anda itu. Hidup saya memang ada part susahnya, harus lunasin utang dan segala macam. Itu waktu umur 20 sampai 22 harus lunasin utang itu aja. Di atas 100-an itu aja, utangnya di atas 100-an ya, harus saya lunasi dalam 2 tahun lebih itu sudah lunas itu aja, dengan kerja keras yang saya buat. Tapi gimana sih caranya investasi setelah utang Anda lunas? Ya, investasi Anda leher ke atas dulu, baca buku itu hal yang baik, interaksi dengan orang, belajarlah interaksi dengan orang siapapun dimanapun. Anda bisa akan telah gimana sifat orang sebenarnya. Di sanalah Anda bisa mencari kesempatan untuk kaya, untuk jadi manusia yang next level. Apa sih manusia yang next level? Nah, tujuan saya itu bukan hanya kaya, cuma pengen jadi manusia next level. Kekayaan itu akan walaupun saya belum, saya yakin kekayaan itu walaupun endingnya sia-sia, nggak dibawa mati, tapi itu hal yang penting yang harus kita lakukan di dunia ini. Banyak manusia yang butuh bantuan manusia level atas itu. Maksudnya gimana itu? Kita sebagai manusia level atas
yang paling baik ditabung dunia itu investasinya bukan uang sebenarnya, itu pahala kalau kalian mengerti gitu. Membantu sesama manusia itu bagus, tapi dengan artian membantu secara tepat. Banyak loh bantuan yang tidak secara tepat gitu. Entah ke misalnya kalau pengis ke minta-minta, itu bantuan yang sangat tidak tepat itu. Saya lah orang benar-benar susah baru kita bantu. Mungkin ke yayasan yang memberikan pendidikan ke anak-anak itu sangat tepat menurut saya, karena generasi di bawah kita itu generasi mungkin alpha, setelah saya Gen Z ya, Gen Alpha itu harus punya fondasi pendidikan yang kuat kalau ingin negara kita itu maju. Walaupun memang sih netizen yang dilihat dari video saya itu kebanyakan sih ya mengecewakan sih sebenarnya. Saya buat video ini buat edukasi kalian malah dihujat, ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Semua orang punya pandangan lain-lain. Walaupun saya dibilangnya wah niru Timothy Ronald, enggak, saya nggak 100% niru dia. Saya suka Benix juga, yang nggak suka kripto loh, saya suka Benix loh. Ada channel saham itu orangnya nasionalis banget itu. Saya pengen ngedidik orang-orang bahwa investasi itu penting loh. Memperbesar kamu itu penting, mencari uang itu penting, tapi jangan sampai Anda dibutakan oleh uang, itu aja. 99% masalah di dunia ini bisa diresolve oleh uang, itu yang saya percaya. Yang tidak bisa dibeli dengan uang itu adalah kesetiaan dari orang yang Anda sayangi, kebahagiaan. Tapi dengan fondasi uang, Anda bisa lebih tenang. Itu yang saya percaya. Kalau Anda sudah sakit, membelinya dengan uang itu sangat susah. Itu yang harus Anda jaga. Kesehatan, kebahagiaan, dan stabilitas ekonomi itu yang penting dalam hidup sebenarnya. 3 itu aja. Saya pengen itu terjadi dalam hidup saya, walaupun masih belum. Mungkin ini akan jadi dokumentasinya gitu. Saya pengen dokumentasiin ini gitu. Apakah ini akan berefek dengan saya atau tidak di masa depannya, saya tidak tahu gitu. Tuh, sama halnya saya nikah dengan siapa saya nggak tahu. Itu kita akan dokumentasikan dengan video ini, apakah apa yang saya tujukan, apa yang saya doakan, apa yang saya lakukan dengan kerja keras yang saya lakukan akan menjadi satu hal di satu hari nanti, saya tidak tahu. Cuma saya tidak akan nyerah, itu aja. Dengan kehidupan ini, dengan sistem yang bobrok ini. Ini sejarah pertama kali loh. Kalau Anda tahu Bitcoin itu dimana kekayaan cuma milik Anda. Anda tinggal ingat seed phrase, itu kata-kata yang bisa menyimpan kekayaan Anda. Cuma 24 kata itu bisa menyimpan kekayaan Anda dimanapun, kapanpun. Bukan dimiliki oleh pemerintah, dimiliki oleh bank. Kekayaan Anda tetap itu. Bitcoin is Bitcoin. Bitcoin is not fiat atau anything else. Itu yang saya pengen tekankan. Kenapa sih saya cicil Bitcoin? Saya pengen kalian sadar bahwa ini jalan satunya untuk membuat kalian jadi orang yang next level. Itu saja. Kita langsung cicil aja Bitcoin hari ini. Oke kawan-kawan, kembali dicicil Bitcoin sampai nikah episode ke-19. Nah, hari ini Bitcoin dapat sentimen positif, dia retest resisten atasnya yaitu $87.000. Oke. Itu setara dengan 1,469 ya. Kalau di Bitcoin seperti biasa kita akan langsung cicil 350.000 per hari setiap hari Senin itu aja. Ini di atas dong, ya nggak apa-apa, kita akan buy aja, nggak peduli harganya berapa. Kita akan eksperimen dengan portofolio ini. Ini portofolio terbuka, bukan portofolio pribadi saya. Portofolio pribadi, cuma saya terbuka aja, itu aja. Next, kita buy now. Maaf, hari ini kita tidak pakai HP legendarisnya karena ketinggalan di kos. Jadi kita beli seperti biasa, tapi dengan screen recording dengan HP rekaman saya, itu aja. Oke, kita akan lihat berapa. Nah, kita udah dapat 0,004. Total kita setara dengan 6,4 juta, dan itu minusnya 192.000. Jadi ya itu perkembangan portofolio kita sampai hari ini episode ke-19 itu. Bang, kan Timothy Ronald ada exchange baru, saya nggak kesana, itu nanti lihat aja pas sudah launchingnya bagaimana
proof of reserve, bagaimana keamanan exchange-nya, kita akan lihat di sana. Saya sih percaya Indodax dan toko kripto itu aja untuk saat ini karena ada proof of reserve-nya. Jadi itu alasan saya pakai ini. Kalau pakai Cold Wallet gimana? Itu susah banget ya kalau cicil Bitcoin di Cold Wallet dengan biayanya yang mahal untuk transfer Bitcoin, gas fee lagi, terus fee luar negeri lagi. Wah, itu jadinya mahal. Jadi mending pakai Indodax saja dulu. Nanti kalau kena hack Indodax bisa saya pakai exchange lain gitu. Itu aja sih sebenarnya. Udah pernah kena hack, jadi saya lebih percaya dia bisa bangkit kembali karena proof of reserve-nya. Thank you. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Saya pengen kalian semangat untuk jalan hidup. Gaji saya UMR nggak bisa, saya generasi sandwich dan segala macam. Semua punya startnya masing-masing, tapi ending di dunia ini pasti adil, itu aja. Siapa yang berusaha dan siapa terus ikhtiar, terus konsisten, saya yakin dia akan menang di dunia ini. Thank you.